Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Lucy Maharani dan Kana Ayu Aprilia, akan membahas tema tentang jihad dalam pandangan Islam. Sesungguhnya, jihad dalam kategori yang benar dan penerapan yang benar pula itu termasuk ke dalam kategori ibadah yang mulia. Sebagaimana Allah telah memutuskan kepada kaum muslimin untuk berjihad melawan musuh-musuhnya. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya adalah, "Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikaplah keras kepada mereka. Tempat mereka ialah jahanam, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya." Quran Surat At-Taubat ayat 73. Karena jihad adalah ibadah, maka untuk melaksanakannya itu harus ada 2 syarat utama. Yang pertama itu ikhlas. Yang kedua adalah sesuai tuntunan Nabi SAW. Lalu, apakah benar tindakan bom bunuh diri di tempat itu termasuk ke dalam kategori jihad? Berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 5 yang artinya, "Dan tidak ada dosa bagi kalian karena melakukan kesalahan yang tidak kalian sengaja. Akan tetapi, yang berdosa adalah yang kalian sengaja dari hati kalian." Lalu, di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33, Allah berfirman yang artinya adalah, "Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar." Berdasarkan 2 ayat tadi, dengan demikian aksi bom bunuh diri itu termasuk ke dalam suatu bentuk penyimpangan ya, bukan termasuk ke dalam kategori jihad. Lalu, bagaimana jika aksi bom bunuh diri tersebut mengakibatkan terbunuhnya kaum muslim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan bersaksi aku Muhammad adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, nyawa dibalas nyawa. Yang kedua, seorang lelaki beristri melakukan zina. Yang ketiga, orang yang memisahkan agama meninggalkan jamaah atau murtad." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sungguh, lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang benar." Hadis riwayat Al-Munziri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika terbunuhnya seorang muslim atau kaum muslimin maksudnya, itu termasuk ke dalam dosa yang besar jika dilakukan dengan sengaja. Tapi bagaimana jika hal tersebut tanpa ada kesengajaan? Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 92 adalah ia harus memerdekakan seorang budak yang mukmin sebagai kafarat atas perbuatannya, dan kerabat
si pembunuh yang menjadi ahli warisnya harus membayar diat yang diserahkan kepada ahli waris orang yang dibunuh. Kecuali bila mereka memaafkan, maka diat itu gugur. Dari penjelasan yang tadi itu kan ada kata-kata kafarat sama diat. Maksud dari kafarat dan diat itu adalah kafarat yaitu hak atau kewajiban manusia dengan Allah yang tidak bisa digugurkan oleh apapun. Sedangkan kalau diat adalah hak atau kewajiban manusia dengan manusia yang bisa digugurkan oleh pemberian maaf. Adapun terbunuhnya sebagian kaum muslimin akibat tindakan bom bunuh diri, itu maka bisa diartikan bahwa termasuk dalam pembunuhan dengan sengaja atau bukan tanpa sengaja maksudnya. Jadi hal tindakan bom bunuh diri itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan jihad. Kemudian bagaimana jika yang terbunuhnya itu adalah seorang kafir? Maka akan saya jelaskan terlebih dahulu kafir yang dimaksud itu apa. Kafir maksudnya itu ada beberapa kafir, ada 3. Yang pertama, kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang tinggal di negerinya dan mereka punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Lalu yang kedua adalah kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan mereka bisa hidup bersama dengan kaum muslimin asal menunaikan jizyah atau upeti. Yang ketiga, kafir musta'man, yaitu orang kafir yang masuk ke negeri muslim, maksudnya negeri kaum muslimin, dengan diberikan jaminan keamanan dari pemerintah atau dari salah seorang muslim. Dan yang keempat adalah kafir harbi, yaitu orang kafir selain 3 jenis di atas tadi, maksudnya yang telah saya jelaskan tadi. Kaum muslimin ini diperbolehkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir jenis ini, maksudnya kaum kafir harbi, sesuai dengan kemampuannya. Jadi 3 golongan kafir itu selain kafir harbi itu tidak boleh dibunuh sama sekali. Maksudnya jika membunuh itu termasuk dalam dosa yang besar. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membunuh seorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 4754 dan Ahmad 2/186. Lalu dari Al-Bukhari membawakan hadis dalam bab dosa orang yang membunuh kafir mu'ahad tanpa melalui jalan yang benar. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, ia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor
3166. Yang dari penjelasan yang tadi itu bahwa dapat disimpulkan jika terbunuhnya seorang kafir tanpa disengaja itu termasuk ke dalam dosa yang besar. Tapi yang termasuk ke dalam 3 golongan kafir itu bukan kafir harbi ya. Maksudnya bukan kafir harbi. Tapi yang termasuk ke dalam 3 golongan kafir tadi yang setelah saya jelaskan ya, bukan semua golongan itu. Yang telah saya jelaskan tadi itu dengan sengaja, jika si pelaku bom bunuh diri itu melakukan dengan sengaja. Lalu yang akan saya jelaskan ini adalah jika membunuh seorang kafir karena tidak sengaja, maka Allah mewajibkan pelakunya untuk membayar diyat dan kafarat sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 92 yang artinya, jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa selama 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi tentang jihad dalam pandangan Islam, diambil contoh yaitu kasus bom bunuh diri. Semoga kalian semua yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dan ilmunya. Lalu mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah maupun ada kekeliruan, semoga dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.